Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Proktor dan Teknisi USBK Cabdin Bondowoso Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tutorial bagaimana cara melakukan konfigurasi CBT menggunakan VirtualBox. Pertama-tama pastikan Bapak Ibu Proktor dan Teknisi sudah menginstal aplikasi yang namanya VirtualBox, VM VirtualBox. Setelah Bapak Ibu menginstal, kemudian pastikan Bapak Ibu juga telah mendownload aplikasi CBT-nya yang sudah disediakan oleh panitia. Linknya sudah kami share di grup WA. Untuk passwordnya sudah dijapri ya tentunya. Oke, setelah itu pastikan sudah dibuka, sudah diekstrak yang dalam bentuk zip itu, dan isinya kurang lebih seperti ini. Ada folder CBT, ada folder atau WinRAR ini ya, zip Exambro client. Oke, langkah-langkahnya seperti ini. Kita buka folder CBT-nya. Kemudian di sini ada folder dan ada beberapa file. Kita buka CBT server dengan tipe file VirtualBox mesin yang ini ya, bukan yang ini. Langsung diklik 2 kali. Setelah diklik 2 kali, maka server akan menyala seperti ini. Oke. Nah, setelah di sini untuk login, usernya CBT, kemudian enter. Untuk passwordnya itu 12345. Meskipun Bapak Ibu mengetik 12345, dia akan tersembunyi ya, tidak akan muncul, tapi itu tetap masuk passwordnya yang Bapak Ibu ketik. Langsung aja setelah diketik 12345, kemudian di enter. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kami sudah menyediakan 2 IP address, di mana pada ETH1 atau adapter 1 itu menggunakan 192.168.1.200. Kemudian untuk yang ETH1 atau adapter yang kedua 192.168.0.200. Nah, di sini kita menyesuaikan dengan jaringan Bapak Ibu sekolah yang Ibu tempati. Misalkan Bapak Ibu hanya menggunakan satu jaringan saja di lab Bapak Ibu hanya menggunakan satu jaringan, misalkan dari modem yang terhubung, biasanya IP-nya itu 192.168.1.1 untuk IP modem. Nah, di sini berarti kita menggunakan yang satu segmen, berarti menggunakan yang ETH 0 yang berada di posisi adapter 1. Kita buka VirtualBox di sini. Kita cek.
Di bagian jaringan diklik saja. Nah, ini ya Bapak Ibu. Pada adaptor 1 ini sama dengan ETH0 yang ada di sistem, di servernya. Pada adaptor 2 di sini sama dengan di ETH1 di sistem servernya. Untuk adaptor 1 itu 192.168.1.200. Untuk adaptor 2 yang memiliki IP address 192.168.0.200. Tinggal disesuaikan saja adaptor yang Bapak Ibu pakai di sekolahnya. Kalau misalkan di lab Bapak Ibu hanya menggunakan satu jaringan, berarti ini tidak perlu dipakai yang adaptor 2. Cukup menggunakan adaptor 1 saja. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan di lab Bapak Ibu IP-nya berbeda ternyata. Bukan 192.168.1.200 atau 0.200, melainkan misalkan 192.168.2.200. Nah, untuk itu kita ubah dulu di sistem servernya. Caranya kita masuk sebagai root terlebih dahulu dengan mengetik perintah sudo spasi su kemudian enter. Setelah itu passwordnya sama 12345, enter. Nah, pastikan di sini sudah muncul kode root. Setelah itu kita lakukan konfigurasi dengan mengedit IP addressnya dengan perintah nano spasi garing etc garing network garing interfaces. Setelah itu enter. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu edit di bagian addressnya. Misalkan di sini Bapak Ibu menggunakan IP address 2.200, tinggal dirubah saja di sini. Nah, 2. Setelah itu di bawah ini ada keterangan, pilih yang write out, berarti Ctrl O. Setelah itu enter. Kemudian keluar dengan menggunakan perintah Ctrl X di pojok ini ya, Ctrl X. Nah, setelah itu lakukan restart booting dengan menggunakan perintah reboot. Tunggu proses reboot selesai. Nah, dalam konfigurasi ini yang terpenting itu adalah konfigurasi pada port jaringannya Bapak Ibu. Di komputer server fisiknya itu yang perlu diperhatikan penentuan adaptor 1 dan adaptor 2-nya. Seperti itu. Sambil lalu nunggu. Nah, ini sudah selesai. Kita masuk lagi, coba CBT 1 2 3 4 5. Nah, maka di sini IP addressnya sudah berubah menjadi 192.168.2.200. Namun apabila tidak ada perubahan, misalkan tetap menggunakan IP 1.200, maka konfigurasi yang barusan kita lakukan itu abaikan saja, tidak perlu diubah. Seperti itu. Sini ya, yang paling penting ya, penentuan IP addressnya. Langkah selanjutnya, kita membuka aplikasi Exambro adminnya, masuk sebagai adminnya.
Karena di sini saya menggunakan laptop, mencoba membuka adminnya langsung di laptop ini sendiri, jadi saya di sini menggunakan VirtualBox. Ini ya, VirtualBox pada adapter 1. Adapter 1 tadi IP-nya 2.200. Ini ya. Berarti di kontrol panel saya rubah di bagian kontrol panel, change adapter setting, di bagian VirtualBox-nya saya rubah menjadi 2. Biasanya kalau dari modem Bapak Ibu itu menggunakan DHCP, jadi IP-nya secara otomatis. Biasanya nanti di Ethernet maupun WiFi, tergantung koneksinya Bapak Ibu di mana. Nanti diklik kanan, pilih status, pilih detail. Biasanya di sini DHCP enable-nya yes jika menggunakan DHCP. Kalau dari modem biasanya 192.168 1 titik sekian, gateway-nya 1.1. Umumnya seperti itu. Kita coba masukkan 192.168.2.200 garing UNBK, maaf tulisannya kecil, UNBK garing admin, enter. Nah, kurang lebih seperti ini, maka akan muncul tampilan adminnya. Untuk username kita masukkan usernya root, ROOT. Kemudian untuk passwordnya kita masukkan tour, jadi kebalikan dari root, TOOR. Setelah itu masuk, maka akan muncul tampilan beranda seperti ini.